Shalom dan selamat sore bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita pada saat ini boleh melaksanakan ibadah kapel. Untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkati-Nya, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Engkau boleh mengizinkan kami untuk melaksanakan ibadah kapel. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi sesuai dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menyambut pelayanan firman pada saat ini, kita menyanyi pujian yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 53, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Pembacaan kita pada sore hari ini terdapat dalam Roma 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Terpuji kekal nama Bapa Allah yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sore hari ini kami boleh bertemukan kembali untuk melaksanakan ibadah kapel di kampus ST Merturia Palu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan, agar apa yang kami baca dan renungkan pada sore hari ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Roma 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jikalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi jikalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia bersunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya.
Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia mendapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia sebelum disunat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan kita pada sore hari ini, kebenaran diperoleh berdasarkan iman, bukan perbuatan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ribut karena perbedaan dan melupakan bahwa kita memiliki dasar bersama untuk tetap damai di tengah perbedaan yang ada. Kalimat ini menggambarkan keadaan jemaat Kristen di Roma pada pembacaan kita saat ini. Bagaimana tidak, jemaat di Roma terdiri dari dua kelompok besar, yaitu orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi dengan memegang teguh hukum Taurat, dan orang Kristen yang berlatar belakang Yunani yang belum mengenal hukum Taurat. Perbedaan ini terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Claudius pada tahun 441 sampai 54 Masehi, di mana Kaisar Claudius melakukan penganiayaan kepada orang Yahudi dan membuat mereka keluar dari Roma, dan yang tertinggal di Roma adalah jemaat non-Yahudi Kristen yang melanjutkan jemaat di Roma. Tetapi setelah Kaisar Claudius digantikan oleh Kaisar Nero, barulah jemaat Yahudi Kristen kembali ke Roma, dan karena kepulangan mereka, maka timbullah sebuah masalah tentang tradisi orang Yahudi Kristen yang memegang hukum Taurat, yaitu sunat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keributan antara mereka adalah salah satu orang Yahudi Kristen menuntut agar orang Kristen non-Yahudi bersunat, sebab jikalau mereka tidak bersunat, mereka mempertanyakan iman kekristenannya. Paulus menjelaskan dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, berbicara mengenai iman yang dimiliki oleh seorang Abraham. Kita pasti sudah mengenal dan sudah mendengar bagaimana kisah kehidupan Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman. Abraham senantiasa hidup dalam imannya. Dia tidak mempertanyakan banyak hal. Dia percaya penuh kepada tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham pergi, Tuhan mengantarkannya ke tempat yang baik. Dan ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya, Abraham mengikuti perintah Tuhan, tetapi Tuhan menyediakan domba sebagai ganti anaknya untuk dikorbankan sebagai persembahan. Oleh karena iman yang kokoh, Abraham dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam pasal 4 saat ini menunjukkan bahwa Abraham dibenarkan bukan karena kesempurnaan hidupnya, tetapi karena imannya kepada Allah, tapi karena kepercayaannya kepada Allah. Apakah yang membuat kita dibenarkan oleh iman? Apakah iman memampukan kita sebagai mahasiswa menyerahkan diri untuk hidup secara total bergantung kepada Allah? Terkadang kita tidak melakukannya. Terkadang kita melakukan hal yang sebaliknya. Kita terus mengandalkan diri kita sendiri. Karena itu terkadang iman kita selalu goyah. Karena begitu banyak faktor dari luar maupun di dalam diri kita sendiri. Salah satunya itu perbedaan pendapat yang sering terjadi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kampus. Juga kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang membuat kita tetap melakukan perkuliahan secara daring, melakukan pekerjaan kita di rumah, melakukan aktivitas kita di dalam rumah, dan tidak diperbolehkan untuk menyapa satu dengan yang lain. Karena tetap mengikuti peraturan dari pemerintah dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak. Karena itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Di situasi apapun yang kita alami, andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak berjuang untuk hidup dengan kekuatan diri kita sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Iman itu bukan soal seberapa banyak kita menghafalkan firman Tuhan, bukan seberapa banyak kita menghafalkan perintah Tuhan, tapi soal bagaimana kita tunduk dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada sore hari ini, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Kami bersyukur karena ya Allah Bapa kami yang kerajaan sorga. Terima kasih buat pernyataan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Di mana cinta kasih Tuhan boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga kami boleh melakukannya Tuhan dengan penuh sukacita tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tadi kami sudah mendengarkan sedikit dari hal firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, agar boleh kami praktekkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat kampus tercinta kami STT Marturia Palu. Kiranya Tuhan memberkati kampus ini Tuhan, agar semakin ke depannya, semakin jaya, semakin maju, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga dosen-dosen yang ada Tuhan dalam kampus ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan dosen kami kesehatan, kekuatan, serta apapun yang menjadi pekerjaannya Tuhan, selalu Engkau berkati. Agar dosen-dosen di tempat ini Tuhan, tidak kekurangan satu apapun, melainkan selalu berkelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa di tempat ini ya Tuhan, bagi saudara terkasih kami, yaitu Maris Feralita, di mana Tuhan telah menambahkan usia setahun lagi bagi dia. Itu bukan karena kekuatan hebatnya Tuhan, tapi itu karena atas penyertaan Tuhan, sehingga saudara teman kami ini Tuhan boleh menerima sukacita yang berasal daripada-Mu. Berkati ya Tuhan dalam masa mudanya. Kiranya kelak dia boleh mencapai cita-citanya dan dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitupun juga Tuhan, kami berdoa buat saudara Aldi dan Yuliana, di mana Tuhan pada saat ini ia masih dalam proses pemulihan. Tuhan senantiasa memberkati obat-obat yang ia konsumsi, berkati makanan dan minuman yang ia konsumsi, agar ia boleh cepat pulih kembali Tuhan. Dan kiranya saudara kami ini Tuhan boleh kembali sehat dan boleh dapat beraktivitas turut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tak lupa juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat bumi kami terkasih ini, di mana Tuhan sudah setahun virus corona telah
masuk dalam bumi tercinta kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau dapat menguatkan kami. Engkau dapat menghiburkan kami. Sehingga kami Tuhan boleh dapat melalui kehidupan kami ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu tanpa satu rintangan apapun. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para tenaga medis serta dokter yang sudah rela berdiri di depan kami Tuhan untuk melawan virus ini. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi kehidupan mereka. Beri ia Tuhan kesehatan kekuatan selalu, agar ia boleh menyembuhkan para penyakit virus corona ini. Agar para penderita virusnya Tuhan boleh dapat sembuh seturut dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam pengasihan-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan ikut serta di dalam kehidupan kami. Inilah menjadi doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 339, ayatnya yang pertama, Maju Laskar Kristus. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Mari kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu Bapa dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan pada saat ini Engkau boleh mengizinkan kami untuk melakukan ibadah kapel. Engkau memberkati ibadah kami pada saat ini. Biarlah ibadah kami boleh jadi sesuai dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam ruang organisasi. Jika ada penyampaian, saya persilakan.